Yang terhormat, kepada para pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, kami mengucapkan terima kasih atas hasil kerja pimpinan dan anggota Komisi A pada periode sebelumnya. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di sebuah daerah akan sangat bergantung pada kinerja unsur pemerintahan daerah, beserta sinergitasnya dengan berbagai lembaga vertikal yang ada. Dengan demikian, seluruh penyelenggaraan urusan di daerah harus terlaksana sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara bertugas mendorong terwujudnya pemerintahan yang memberikan kemudahan, kepastian, dan bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melindungi masyarakat dari berbagai tindakan sewenang-wenang terhadap diri, hak, maupun harta bendanya, dengan menerima, menampung, membahas, dan menindaklanjutin aspirasi masyarakat, serta berdasarkan analisis atas berbagai permasalahan yang disampaikan pemerintah daerah. Kepada para pimpinan dan anggota, berserta hadirin yang hadir, mari kita saksikan bersama laporan kerja Komisi A DPRD Sumatera Utara tahun 2021 hingga tahun 2022. Sejak tahun pertama masa kerja hingga saat ini, Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 hingga tahun 2022 telah fokus pada masalah agraria, pertanahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba, masalah perizinan, peningkatan sumber daya aparatur sipil negara, lelang jabatan tinggi pratama, tapal batas wilayah, dan tapal batas hutan, pembahasan rancangan peraturan daerah, administrasi kependudukan, dan masalah lainnya terkait bidang tugas Komisi A DPRD Sumatera Utara. Dan hingga tahun ketiga masa kerja Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 hingga tahun 2022, Komisi A telah berhasil mendorong berbagai kemajuan penyelesaian berbagai masalah, antara lain permasalahan pertanahan ex-HGU PTPN 2 yang belum juga terselesaikan sampai dengan tahun 2022, namun perlahan dapat terurai atas komitmen bersama DPRD, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, PTPN 2, dan Badan Pertanahan Nasional dalam hal mencari solusi penyelesaian pertanahan tersebut. Komisi A terus melakukan koordinasi dan supervisi hingga mendorong terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang tim inventarisasi dan identifikasi penanganan permasalahan tanah eks hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara II di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di tahun 2021 hingga tahun 2022, Komisi A dan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara terus berupaya untuk meningkatkan anggaran terkait dengan pelaksanaan program Desa Bersinar. Komisi A telah melakukan kunjungan kerja ke BNN Pusat, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal meminta arahan terkait program daerah menghadirkan 300 desa bersinar yang akan ditampung anggarannya di APBD Sumatera Utara. Komisi A DPRD Sumatera Utara juga telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, BNN Kalangsa Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Jawa Barat untuk melihat strategi dan program yang ada dalam menekan dan mengurangi peredaran narkoba. Pada saat melakukan kunjungan ke daerah kabupaten kota, Komisi A juga menyarankan kabupaten kota terus menganggarkan dana hibah kepada BNN kabupaten kota dengan penanganan penyalahgunaan narkoba di daerah masing-masing.
Terkait masalah perizinan, Komisi A telah meminta pemerintah daerah agar menghadirkan proses perizinan yang cepat dan murah. Hingga pada tahun 2022, hampir semua proses perizinan dilakukan secara online oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Sumatera Utara. Terkait dengan perizinan di sektor tambak dan sektor industri, Komisi A meminta pemerintah untuk mengevaluasi semua perizinan yang diberikan untuk memastikan bahwa sektor tambang dan sektor industri yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara adalah perusahaan-perusahaan yang benar-benar menjaga kelestarian lingkungan dengan mendapatkan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga peningkatan sumber daya aparatur sipil negara dan lelang jabatan tinggi pratama. Komisi A memberikan apresiasi kepada Provinsi Sumatera Utara yang telah meningkatkan nilai merit sistem yang pada tahun sebelumnya memperoleh angka 97,5 dan pada tahun 2021 memperoleh angka 263,5. Kemudian pada saat penilaian mandiri, nilai sistem merit berhasil memperoleh angka 281. Komisi A terus mendukung BKD untuk meningkatkan penilaian merit sistem dan berharap pada akhir tahun 2022 pemerintahan Provinsi Sumatera Utara bisa mencapai nilai baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Selanjutnya, Komisi A bersyukur atas pelantikan Sekretaris Daerah Sumatera Utara pada 19 Agustus 2022. Kami berharap dengan kehadiran Sekretaris Daerah Sumatera Utara yang definitif bisa membantu Gubernur Sumatera Utara dalam melakukan komunikasi antara pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Komisi A juga meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera menuntaskan penggabungan beberapa dinas yang perdanya sudah disahkan untuk sinergi evaluasi program SKPD yang ada. Namun, Komisi A juga memberikan catatan penting pada lelang jabatan dikarenakan Komisi A belum melihat adanya tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikarenakan sampai saat ini masih ada jabatan tinggi pratama atau JTP di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang rangkap jabatan tinggi pratama yang masih kosong dan yang akan memasuki masa pensiun, meminta Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan pemetaan dan rekrutmen dalam pengisian jabatan tinggi pratama yang ada. Komisi A menilai dalam penunjukan direksi BUMD yang ada di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara kita belum melihat iktikat baik dari pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk meminta rekomendasi dari Komisi A DPRD Sumatera Utara terkait tapal batas wilayah dan tapal batas hutan. Komisi A DPRD Sumatera Utara terus melakukan koordinasi dan supervisi kepada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan jemput bola dalam penyelesaian tapal batas daerah yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Terkait dengan tapal batas hutan, Komisi A DPRD Sumatera Utara berharap akan segera selesai dengan telah berjalannya pansus kehutanan. Karena masalah ini sangat berpengaruh terhadap ketertiban administrasi perizinan, administrasi kependudukan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, tentang administrasi kependudukan. Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara terus mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Sumatera Utara, sebagaimana yang telah dicanangkan Dirjen Dukcapil Kemendagri, yakni untuk perekaman KTP elektronik sebanyak 90%, 30% untuk pencetakan KIA, dan 90% untuk pencetakan akte lahir. Pada tanggal 22 November tahun 2021, telah dilaksanakan pemilihan komisioner Komisi Informasi. Pimpinan DPRD telah menerbitkan surat ke Gubernur Sumatera Utara perihal penetapan anggota KIP Sumatera Utara. Selanjutnya, pada 21 Januari 2022 telah dilaksanakan pemilihan komisioner Komisi Penyiaran Daerah. Pimpinan DPRD Sumatera Utara telah memberikan surat ke Gubernur Sumatera Utara untuk penetapan anggota KPID Sumatera Utara periode tahun 2022 hingga tahun 2025 tertanggal 2 Agustus tahun 2022. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna, bersih dari korupsi dan kolusi serta nepotisme, serta bertanggung jawab,
Komisi A juga mendorong Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk terus meningkatkan Monitoring Center for Prevention atau MCP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau STAKIP, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 yang akan datang, Komisi A akan tetap melanjutkan program-program kegiatan Komisi A yang belum tuntas, antara lain menyangkut penyelesaian masalah tanah ex-HGU PTPN 2, masalah narkoba, masalah perizinan, masalah hukum, masalah peningkatan sumber daya aparatur sipil negara, masalah monitoring persiapan dan pemilihan umum dan pilkada serentak pada tahun 2024, masalah administrasi kependudukan, masalah tapal batas wilayah dan tapal batas hutan, dan masalah lainnya terkait bidang tugas Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara. Untuk merealisasikan program kerja tersebut, Komisi A akan melaksanakan rapat internal setiap bulan dengan maksud untuk berdiskusi dan menetapkan keputusan pada program kerja yang akan dilaksanakan. Harapannya, hasil kerja Komisi A dan DPRD Sumatera Utara secara keseluruhan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berkontribusi dalam mewujudkan Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat di kemudian hari. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke yo mesti kalah. Tak aku yo ora mampu, mong sakuatku mencintaimu. Banding